Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menginginkan hidup yang penuh keberkahan. Kita ingin rezeki yang lapang, hati yang tenang, keluarga yang harmonis, serta doa-doa yang segera dikabulkan. Namun seringkali kita mencarinya dengan cara yang rumit, padahal Allah telah membuka pintu yang sangat mudah, yaitu melalui sedekah. Sedekah bukan sekadar memberikan sebagian harta kepada orang lain. Sedekah adalah bukti keimanan, tanda syukur, dan bentuk tawakal kepada Allah. Yang paling menakjubkan, ada beberapa jenis sedekah yang balasannya begitu cepat. Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan membalasnya di dunia sebelum pahala besarnya diberikan di akhirat. Jika orang tua telah wafat, pintu sedekah kepada mereka tetap terbuka. Bersedekahlah atas nama mereka, doakan setiap selesai salat, sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan lanjutkan amal baik yang dahulu mereka cintai. Semua itu menjadi bentuk bakti yang insya Allah terus mengalir pahalanya. Dalam video ini kita akan membahas 3 sedekah yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan nilai-nilai Islam dan semangat ajaran Al-Quran serta Sunnah. Simak hingga akhir, karena mungkin salah satunya bisa menjadi sebab berubahnya hidup kita menjadi lebih baik. Pembahasan 1, sedekah kepada orang tua. Di antara sedekah yang paling cepat mendatangkan keberkahan adalah memberikan harta, perhatian, dan pelayanan kepada kedua orang tua. Banyak orang berlomba-lomba bersedekah kepada orang lain, namun lupa bahwa ayah dan ibu seringkali menjadi orang yang paling membutuhkan kasih sayang anak-anaknya. Bila orang tua telah memasuki usia lanjut, kebutuhan mereka bukan hanya materi. Mereka membutuhkan perhatian, waktu, dan ucapan yang lembut. Bahkan senyuman kepada mereka pun menjadi amal yang sangat bernilai. Ketika seorang anak mengeluarkan hartanya untuk membahagiakan orang tuanya tanpa mengharap pujian, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Allah sangat erat kaitannya dengan ridha kedua orang tua. Karena itu, Allah sering mempercepat datangnya keberkahan bagi anak yang berbakti kepada mereka. Tidak sedikit orang yang merasakan usahanya menjadi lancar setelah rutin membantu kebutuhan ayah dan ibunya. Ada yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian Allah bukakan jalan. Ada yang rumah tangganya dipenuhi masalah, lalu Allah hadirkan ketenangan setelah ia lebih memperhatikan orang tuanya. Bukan karena harta yang diberikan itu besar, tetapi karena Allah melihat ketulusan hati seorang anak yang ingin membahagiakan kedua orang yang telah membesarkannya. Jika orang tua telah wafat, pintu sedekah kepada mereka tetap terbuka. Bersedekahlah atas nama mereka, doakan setiap selesai salat, sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan lanjutkan amal baik yang dahulu mereka cintai. Semua itu menjadi bentuk bakti yang insya Allah terus mengalir pahalanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita bertanya, sedekah apakah yang paling mulia? Setelah menunaikan kewajiban kepada Allah, maka salah satu jawabannya adalah berbuat baik dan memberikan sebagian harta kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang pertama kali mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan hidup demi melihat anak-anaknya tumbuh dengan sehat dan bahagia. Sejak kita belum mampu berbicara, mereka telah menggendong kita. Ketika kita belum mampu berjalan, mereka menuntun langkah kita.
Saat kita sakit, mereka rela tidak tidur demi menjaga kita. Semua pengorbanan itu tidak mungkin dapat dibalas sepenuhnya oleh seorang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap hambanya agar berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk menyembahnya semata. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan ayah dan ibu di sisi Allah. Oleh karena itu, ketika seorang anak mengeluarkan hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya dengan hati yang ikhlas, maka sesungguhnya ia sedang melaksanakan ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kepada orang tua bukan hanya berupa uang dalam jumlah besar. Membelikan makanan yang mereka sukai, memberikan pakaian yang layak, membantu biaya pengobatan, memperbaiki rumah mereka, atau sekadar mengisi kebutuhan sehari-hari juga termasuk sedekah yang bernilai besar. Bahkan perhatian yang tulus, menemani mereka berbincang, mendengarkan cerita mereka, dan menghibur hati mereka merupakan bentuk bakti yang sangat mulia. Seringkali kita begitu mudah mengeluarkan uang untuk kesenangan pribadi, membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau mentraktir teman-teman. Namun, ketika orang tua membutuhkan bantuan, kita justru menunda-nunda. Padahal bisa jadi keberkahan. Rezeki yang selama ini kita cari berada pada senyum kedua orang tua yang merasa diperhatikan oleh anaknya. Betapa banyak kisah nyata tentang seseorang yang hidupnya berubah setelah ia mulai memuliakan kedua orang tuanya. Ada yang usahanya bertahun-tahun tidak berkembang, tetapi setelah rutin membantu kebutuhan ayah dan ibunya, Allah membukakan pintu rezeki yang tidak pernah ia bayangkan. Ada pula yang rumah tangganya sering dilanda masalah, lalu Allah hadirkan ketenangan setelah ia memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Semua itu mengajarkan bahwa ridha Allah sangat dekat dengan ridha kedua orang tua. Jangan pernah merasa rugi ketika mengeluarkan harta untuk mereka. Sesungguhnya yang kita berikan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan mereka sejak kita masih berada dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan setiap rupiah yang diberikan dengan niat mencari ridha, Allah akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan yang mungkin tidak selalu berupa harta, tetapi berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh, hati yang tentram, dan kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan. Bagi yang kedua orang tuanya masih hidup, jangan menunggu hari tua untuk membahagiakan mereka. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan hari ini. Telepon mereka, kunjungi mereka, peluk mereka, dan bantulah kebutuhan mereka semampu kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Wakafkan Al-Quran, bantu pembangunan masjid, berikan makanan kepada fakir miskin, atau lakukan amal saleh lainnya dengan niat menghadiahkan pahala kepada mereka. Insya Allah, amal tersebut menjadi sebab mengalirnya pahala untuk orang tua kita dan sekaligus menjadi bukti cinta seorang anak yang tidak pernah terputus oleh kematian. Saudaraku, jangan pernah meremehkan sedekah kepada orang tua. Bisa jadi keberhasilan yang selama ini kita impikan tertahan karena masih kurangnya perhatian kepada mereka. Maka mulai hari ini, sisihkan sebagian rezeki kita untuk membahagiakan ayah dan ibu. Mohonlah doa mereka dengan penuh kerendahan hati. Sebab doa orang tua yang tulus adalah salah satu doa yang sangat berharga di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang senantiasa memuliakan kedua orang tua, melimpahkan keberkahan pada rezeki kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan mengumpulkan kita bersama kedua orang tua di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan 2. Sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang benar-benar mampu mengangkat kesulitan orang lain. Ketika kita melihat seseorang yang kelaparan lalu memberinya makanan, melihat anak yatim lalu membantunya, atau melihat tetangga yang kesulitan membayar kebutuhan hidup lalu kita meringankan bebannya, maka saat itulah kasih sayang Allah turun. Allah Maha melihat setiap air mata yang dihapus karena pertolongan seorang hamba. Tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia di sisinya. Seringkali balasan Allah datang dengan cara yang tidak disangka. Rezeki yang semula terasa sempit menjadi lapang. Hati yang gelisah berubah menjadi tenang. Urusan yang rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Inilah janji Allah, bahwa apa yang kita infakkan di jalannya tidak akan mengurangi harta. Justru Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, baik berupa ketenangan hati, kesehatan, keberkahan keluarga, maupun rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah diperkirakan. Karena itu, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru orang yang tetap mau berbagi ketika dirinya sedang sempit menunjukkan keyakinan yang besar kepada Allah. Keyakinan itulah yang sering menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dengan cepat. Ingatlah, mungkin bagi kita hanya sebungkus nasi, tetapi bagi orang lain itu adalah penyelamat hidupnya hari itu. Dan bisa jadi, karena sedekah sederhana itulah Allah menyelamatkan hidup kita dari musibah yang tidak pernah kita ketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu sedekah yang sangat dicintai Allah adalah sedekah yang mampu meringankan beban orang lain. Ketika kita membantu seseorang yang sedang kesulitan, sesungguhnya kita sedang menghadirkan rahmat Allah di tengah kehidupan mereka. Bisa jadi bantuan yang menurut kita kecil justru menjadi penyelamat bagi mereka yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang membantu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan membantu kesulitannya baik di dunia maupun di akhirat. Janji ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang kita berikan kepada sesama tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha melihat setiap tangan yang memberi dengan ikhlas dan Maha mengetahui setiap air mata yang terhapus karena pertolongan seorang hamba. Orang yang sedang kesulitan tidak selalu berarti miskin. Ada yang sedang terlilit utang, kehilangan pekerjaan, sakit, menjadi korban musibah, atau sedang berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika kita hadir untuk membantu sesuai kemampuan, walaupun hanya sedikit, Allah mencatatnya sebagai amal yang besar. Jangan pernah menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Nilai sebuah sedekah tidak diukur dari besarnya harta, tetapi dari keikhlasan hati dan pengorbanan yang menyertainya. Bahkan senyuman, memberikan makanan, membelikan obat, atau sekadar membantu kebutuhan sehari-hari juga termasuk sedekah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali balasan Allah datang dengan cara yang tidak kita sangka. Hati menjadi lebih tenang, urusan dipermudah, rezeki datang dari arah yang tak disangka, dan berbagai kesulitan perlahan menemukan jalan keluarnya. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang gemar menolong sesama. Maka, jadikanlah kebiasaan untuk selalu peka terhadap orang-orang di sekitar kita.
Jangan biarkan ada tetangga yang kelaparan sementara kita hidup dalam kecukupan. Jangan abaikan saudara yang membutuhkan pertolongan jika kita masih mampu membantu. Sebab bisa jadi pertolongan yang kita berikan hari ini akan menjadi sebab Allah menolong kita ketika suatu saat kita berada dalam kesulitan. Pembahasan 3. Sedekah secara diam-diam karena ikhlas kepada Allah. Sedekah yang paling mulia bukanlah yang paling besar nilainya, tetapi yang paling ikhlas niatnya. Ada orang yang bersedekah agar dipuji manusia. Ada pula yang bersedekah tanpa seorang pun mengetahuinya. Bahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Inilah sedekah yang sangat dicintai Allah. Saat tidak ada manusia yang melihat, namun kita tetap mau berbagi, berarti tujuan kita hanya satu, yaitu mencari ridha Allah semata. Keikhlasan memiliki kekuatan yang luar biasa. Amal yang kecil dapat menjadi sangat besar di sisi Allah karena hati yang tulus. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi biasanya memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Ia tidak mengejar pujian, tidak mencari popularitas, dan tidak ingin dianggap dermawan. Yang ia harapkan hanyalah senyum ridha dari Rabb semesta alam. Allah sering membalas sedekah. Seperti ini, dengan ketenangan jiwa yang sulit, dibeli oleh harta sebanyak apapun. Hatinya terasa damai, doanya lebih mudah dipanjatkan, dan hidupnya dipenuhi keberkahan yang tidak selalu tampak dalam bentuk kekayaan, tetapi dalam bentuk kecukupan, kesehatan, keluarga yang harmonis, dan perlindungan dari berbagai keburukan. Betapa banyak musibah yang mungkin telah Allah jauhkan karena sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Kita tidak pernah mengetahuinya, tetapi Allah Maha mengetahui semua amal yang tersembunyi. Maka biasakanlah memiliki sedekah rahasia, yaitu amal yang hanya Allah dan diri kita sendiri yang mengetahuinya. Jadikan itu sebagai bekal ketika kelak kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah yang paling indah adalah sedekah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap pujian atau sanjungan dari manusia. Ketika seseorang memberi hanya karena mengharap ridha Allah, maka amalnya menjadi sangat bernilai di sisinya. Sedekah secara diam-diam melatih hati agar terbebas dari sifat ria dan keinginan untuk dipuji. Hanya Allah yang mengetahui apa yang kita berikan, kepada siapa kita membantu, dan seberapa tulus niat di dalam hati. Justru amal yang tersembunyi seperti inilah yang sering menjadi sebab datangnya pertolongan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Balasan Allah tidak selalu berupa bertambahnya harta. Terkadang Allah menggantinya dengan kesehatan yang lebih baik, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, kemudahan dalam setiap urusan, atau perlindungan dari musibah yang tidak kita sadari. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang ikhlas dalam beramal. Karena itu, biasakanlah memiliki sedekah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nilainya kecil, jika dilakukan dengan hati yang tulus dan istiqamah, insya Allah akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan di dunia dan menjadi bekal yang sangat berharga di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang gemar bersedekah dengan hati yang ikhlas, menerima setiap amal kita, serta melimpahkan keberkahan dalam hidup hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa sedekah bukan hanya tentang memberi harta,
tetapi tentang menghadirkan kasih sayang kepada sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sedekah yang begitu besar, keberkahannya adalah berbakti kepada orang tua dengan harta dan perhatian, membantu orang yang benar-benar membutuhkan, serta bersedekah secara diam-diam dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersedekah, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.